Lanjut ke sistem gastrointestinal atau sistem pencernaan. Sistem pencernaan itu terdiri dari 4 proses, yaitu dimulai dari sekresi, digesti, absorpsi, dan motility atau motalitas. Sekresi pada saat makanan masuk itu ada sesuatu yang dikeluarkan oleh tubuh, disekresikan oleh tubuh untuk mengunyah atau untuk mencerna makanan yang masuk. Kemudian terjadi proses digesti, proses pencernaan, dan proses absorpsi, proses penyerapan, dan motilitas, pergerakan hingga akhirnya makanan itu bisa sampai ke rektum. Untuk sistem gastrointestinal itu dimulai dari mulut, kemudian faring, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, anus. Kemudian ada organ aksesoris, itu ada pankreas, hepar, dan ditambah dengan empedu. Oke, di cavum oris atau rongga mulut, di sini ada gigi, beberapa jenis gigi yang dengan fungsinya masing-masing. Ada yang berfungsi untuk merobek, ada yang berfungsi untuk menghaluskan, dan ada lidah yang berfungsi untuk menggerakkan makanan itu untuk bisa kunyah oleh beberapa gigi ini. Kemudian ditambah dengan ada air liur yang berfungsi untuk membuat makanan tersebut menjadi lebih lunak. Nah, di cavum oris itu ada yang disekresikan, ada amilase yang berfungsi untuk memecah polisakarida menjadi disakarida. Kemudian ada mukus yang berfungsi untuk melindungi mulut agar tidak cedera dari makanan-makanan yang bentuknya itu akan bersifat melukai. Kemudian ada lisosim. Kemudian di sini terjadi proses bagaimana makanan itu bisa turun. Jadi ingat bahwa ketika makanan masuk ke dalam mulut dan bentuknya akan turun dari mulut, dia sudah berubah bentuk, dia berubah nama menjadi bolus. Kita lihat ini lidah, ini bentuknya lidah. Jadi lidah itu akan mendorong makanan tersebut ke belakang. Kemudian di sini ada palatum mole. Jadi palatum mole di sini dia berfungsi untuk menutup ke atas. Jadi ketika makanan turun, ini kita lihat, ketika makanan turun, maka palatum mole ini dia akan terdorong ke atas, mencegah agar makanan ini tidak naik ke hidung. Kemudian yang selanjutnya adalah ini epiglotis. Epiglotis akan menutup ke bawah, mencegah agar makanan tidak masuk ke dalam laring. Di sini laring merupakan organ atau saluran pernafasan. Nah, ketika seseorang makan, maka epiglotis ini akan tertutup, menutup di sini. Nah, yang mengapa ketika seseorang makan itu dilarang untuk berbicara? Karena ketika berbicara ini harus terbuka, karena udara itu harus mengenai pita suara. Nah, kenapa orang biasa tersedak ketika makan sambil berbicara? Karena epiglotis ini jadi bingung, dia harus terbuka atau tertutup. Kalau dia buka dan orang lagi makan, dikhawatirkan makanan tersebut akan masuk ke dalam saluran pernafasan. Nah, itulah biasanya kenapa kalau orang makan tersedak sampai bahkan tersembur nasinya keluar melalui hidung. Itu sebagai pertanda bahwa makanan tersebut itu hampir masuk ke saluran pernafasan, sehingga dia akan mengeluarkannya dengan cara yang terpaksa seperti itu. Jadi biasakan ketika makan itu tidak sambil bicara. Ini kita lihat makanan itu mendorong epiglotis ke bawah sehingga epiglotisnya itu tertutup dan makanan itu bisa turun ke esofagus. Ketika makanan sudah turun, nih di sini terjadi proses kontraksi, terjadi proses peristaltik dari esofagus. Ketika dia sudah turun, ini akan berkontraksi, artinya akan tertutup supaya makanan itu tidak ke atas dan epiglotis kembali terbuka.
Di esofagus juga ada mukus yang melindungi dinding esofagus dari bagian bolus yang tajam. Itulah gunanya kenapa pada saat kita makan, mengunyah itu harus dikunyah baik-baik, supaya makanan itu sudah turun ke leher itu dalam bentuk sudah halus. Di sini proses pergerakannya, jadi ada otot di esofagus itu ada otot yang melintang, bulat ceritanya, itu gunanya untuk menjepit seperti ini, kemudian otot yang memanjang supaya dia bisa lari ke bawah cepat itu makanannya. Jadi terjadi proses esofagus peristaltik. Kemudian di lambung itu terjadi proses ini digesti pencernaan. Jadi gerak lambung masuk ke dalam, kemudian bergerak ke bawah makanannya, itu gunanya untuk membuat makanan itu menjadi lebih halus dan dia akan bercampur dengan asam lambung. Tadi namanya bolus, kemudian ketika di lambung itu sudah berubah nama menjadi him atau kimus. Kemudian ini